menjadi mahasiswa atau pelajar Islam dengan jiwa berwirausaha. Nah, ini menurut saya sangat relate dengan tadi materi yang disampaikan oleh dosen kita, Dr. Sujian Suretno. Dan di sini mulai mendapatkan kisah-kisah inspiratif atau praktek dari teori tadi yang dijelaskan oleh Bapak Dr. Sujian Suretno. Pada kesempatan kali ini, kisah inspiratif ini akan disampaikan oleh Ketua BEM Tarik Ali Hidayah Bogor, Kak Muhammad Yoga. Pada Muhammad Yoga, waktu dan tempat, kami kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam kegiatan yang luar biasa yang penuh manfaat dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Pratama. Saya Presiden Mahasiswa dari BMKBM STI Hidayah Bogor. Gitu. Alhamdulillah saya pada kesempatan hari ini diberi kepercayaan untuk memberikan materi, mungkin lebih ke sharing ya mungkin, karena saya juga masih belajar, masih tahap belajar gitu. Dan saya juga berterima kasih kepada tim panitia penyelenggara yang telah berusaha untuk merealisasikan kegiatan pada hari ini. Sebelumnya yang terhormat Ketua STI PTDI Ibu Syifa Awalia, Ketua Buket 3 STI PTDI Ustadz Nur Arifuddin, dan Ketua Senat Mahasiswa PTDI Ahina Ahmad Fauzi, dan Wakil 3 seluruh kampus yang diundang pada hari ini dari Al-Hidayah, STIA Syukuria, dan Studi Global Mulia. Dan saya sangat hormati juga para ketua B yang telah hadir pada hari ini dan beserta perwakilan kampus. Baik, Masya Allah, pada hari ini kesempatan yang luar biasa, momen kita untuk mencari ilmu, untuk menambah wawasan kita, menambah relasi dan koneksi kita. Sangat penting banget ya yang namanya koneksi dan relasi itu. Jadi pasti kita suatu saat nanti bakal butuh orang-orang seperti ini gitu. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberi amanah untuk membawakan materi yang berjudul kisah-kisah menjadi mahasiswa dan pelajar Islam yang memiliki jiwa berwirausaha. Sebelumnya mungkin karena saya juga bukan ahli bidangnya di bidang kewirausahaan, saya tantang dan tentunya harus belajar dulu nih ketika menyampaikan materi ini gitu. Namun sebelumnya juga saya alhamdulillah pernah mengikuti beberapa kali seminar terkait kewirausahaan, dan insya Allah sedikit banyaknya ilmu saya akan sedikit sampaikan di kesempatan hari ini. Teman-teman semua, kalau misalkan saya mendengar kata berwirausaha, saya teringat dengan sebuah kutipan, bekerja keraslah untuk duniamu seolah-olah kau akan hidup 1000 tahun, dan bekerja keraslah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati esok hari. Itu yang saya tangkap dari kutipan tersebut, bahwa antara dunia dan akhirat itu harus balance gitu. Tentunya urusan dunia kita pun ujung-ujungnya pasti untuk akhirat juga gitu. Ketika kita bisa ketika kita ingin berusaha untuk menjadi wirausaha, tentukan dulu niat awal kita untuk apa berwirausaha gitu. Hanya untuk berniatan atau untuk mencari uang kah, atau ada tujuan untuk akhirat gitu. Kalau misalkan hanya untuk berniatan, ya harta nggak bakal dibawa mati gitu. Dan kalau misalkan tujuan kita untuk akhirat, ya Masya Allah, akan menjadi pahala yang luar biasa, dan kita juga akan tinggal membawanya gitu teman-teman semua.
Dan wirausaha juga ini apa ya? Tadi juga sudah dijelaskan oleh para pemateri yang luar biasa terkait materi-materi yang tadi disampaikan. Kalau berbicara kewirausahaan, di mana kita ingin memulai, kita harus ada niat dulu awalnya. Dan niat kita itu sebagai fondasi kita untuk berjalan ke depan agar tidak rapuh dan punya tujuan dan target tertentu gitu. Kalau misalkan kita ingin berbisnis teman-teman semua, mungkin teman-teman bisa renungkan kembali bagaimana nanti kedepannya akan gimana dan apa ya tujuan kita kedepannya untuk apa gitu untuk berbisnis ini. Dan di sini teman-teman kita bicaranya realistis ya, bagaimana atau mengapa generasi muda ragu memulai usaha gitu, apalagi generasi kita nih Gen Z ya istilahnya. Kenapa sih banyak teman-teman seangkatan kita banyak yang ragu atau gak mau berwirausaha gitu, padahal Rasulullah juga mengajarkan berwirausaha dan sahabat-sahabatnya pun jadi orang yang berwirausaha dan kaya raya gitu. Kenapa sih? Ada yang tahu teman-teman alasannya kenapa anak muda jarang atau gak mau jadi wirausaha atau ragu untuk mulai usaha gitu? Ada yang tahu nggak? Tadi mungkin ada yang bilang yang awal dari singgung udah mulai usaha tapi apa ya, takut gagal ya kalau nggak salah tadi, takut gagal, terus mungkin karena gengsi juga. Ketika kita mau mulai usaha kita harus kerja keras gitu dari nol, sedangkan teman-teman yang di sana yang mungkin udah finansialnya sudah ada malah enak-enakan, dan kita juga malah ikuti teman yang itu gitu. Ketika apa ya berbicara soal finansial, turun-temurun dari keluarga yang ada dan kurang berada, mungkin kita akan bilang wah enak banget ya yang udah keluarganya udah berada gitu, finansialnya mencukupi gitu. Sedangkan kita mungkin yang masih dari nol itu yang perlu usaha, apa ya malah pengen ikut-ikutan kayak gitu. Itu salah satu mindset yang salah banget gitu. Gitu teman-teman. Lalu apa sih yang harus ditanamkan ketika kita ingin berwirausaha? Next slide coba. Nilai-nilai yang harus ditanamkan pada pelajar atau mahasiswa, salah satunya yang tertera di atas, yang tertera di depan, yang saya garis bawahi itu paling bawah adalah kejujuran. Kejujuran itu paling penting banget dalam sebuah bisnis menurut saya gitu, karena banyak banget yang mungkin apa ya, kayak yang sekarang lagi viral trading segala macam kan, istilahnya apa ya, judi dengan berkedok trading atau apalah, itu mungkin secara tidak langsung dimanipulasi bagaimana caranya supaya teman-teman atau semua anak muda tertarik gitu, agar tertarik bergabung, dan karena melihatnya wah mudah nih gitu, padahal itu salah satu kebohongan gitu, yang akhirnya kan pakai baju oranye gitu. Nah itu kejujuran yang paling penting menurut saya gitu, dan tentunya nilai-nilai yang terkait kewirausahaan itu bagus, pentingnya banget ditanamkan dari sejak dini. Kita nih untuk nanti bakal jadi orang tua, nanti kita harus mendidik anak-anak kita untuk menjadi wirausaha. Gimana caranya? Kita belajar bareng-bareng, kita belajar di lain waktu juga mungkin. Saya punya contoh, saya punya apa ya, kenalan di tempat tinggal saya, ada seorang anak masih kelas 2 SD gitu. Dia itu sering ikut bapaknya berdagang gitu, ikut berdagang di pasar gitu, jualan baju. Dan saya melihat si anak itu berbeda dari anak-anak yang lain, di mana anak-anak yang lain itu masih senang main sana sini, dia ikut bapaknya berdagang, dan kelihatan timbul dewasanya beda dari yang lain, cara berpikir juga beda, cara ngomongnya juga beda gitu. Jadi dari peran orang tua itu sangat penting untuk mendidik si anak untuk menjadi wirausaha gitu. Ditanamkan, diajar, diperlihatkan gimana caranya berbisnis. Nanti juga si anak bakal cepat nangkep gitu apa yang kita ajarkan, apa yang kita tanamkan pada si anak
gitu. Udah bisa. Masya Allah. Oke, mungkin sedikit ya. Ada tips, sebenarnya ada dua contoh si apa ya, wirausahawan muda milenial. Salah satunya si anak ini siapa namanya? Anak lupa. Ya, itu salah satu agenda si pembuat selain itu bisa berwirausaha sejak dini itu karena ada dorongan dari orang tua. Dan next ada satu lagi yaitu alhamdulillah seorang pengusaha properti yang merintis usaha dari nol juga. Nah itu adalah salah satu contoh yang mungkin relate banget sama kita. Kita mungkin bisa tahu cari tahu cara suksesnya kayak gimana. Dan next di sini ada sedikit tips untuk menanamkan jiwa kewirausahaan karena kita udah mungkin nggak ada dorongan dari orang tua, kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Yang pertama adalah tingkatkan iman kita. Kalau misalkan iman kita udah kuat, depannya akan mulus, nggak ada yang namanya riba, nggak ada yang namanya pembohongan. Soalnya kalau misalkan iman kita udah kuat gitu. Nah ada rubah mindset kita karena mungkin melihat yang orang yang udah enak, jadi cuma dia doang yang kali yang bisa apa ya, dan bisa sukses. Kita mah emang udah turunannya kayak gini, ya kayak gini aja gitu. Itu rubah mindset kita, itu mindset yang salah gitu. Ada lagi rubah tontonan kita. Sekarang banyak banget yang tontonan yang emang kurang bermanfaat. Ada TikTok yang joget-joget, tadi TikTok juga ada yang baik-baiknya juga, ada yang ramahnya, ada yang berbagi ilmunya, bagi-bagi tips gitu. Jadi kita ambil sisi positifnya aja, yang mungkin yang kayak joget-joget gitu, Instagram scroll-scroll yang gambar-gambar yang gak berfaedah gitu, itu rubah tontonan kita karena bakal lari banget sama otak kita gitu. Jadi kita jadi malas mikir, malas aksi, jadi keenakan aja gitu. Terus ada rubah circle kita. Kalau misalkan kita bersama orang-orang yang sukses, insya Allah kita bakal bawa sukses. Kalau misalkan kita gagal, ada orang-orang sukses itu yang mendorong kita untuk bisa bangkit lagi gitu. Dan yang terakhir yaitu berdoa. Teman-teman pernah berdoa, ya Allah berikan saya rezeki seperti yang kau berikan, berikan aku rezeki yang banyak agar aku bisa bersedekah seperti Abdurrahman bin Auf, tadi Usman bin Affan, Tolha dan lain-lain. Itu masya Allah. Itu coba berdoa yang lebih tinggi lagi, minta kepada Allah sesuatu yang luar biasa agar tadi sobat dikatakan sama-sama juga bahwasanya mimpi itu setinggi langit agar kita bisa jatuhkan dengan bintang gitu. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis, maaf ya teh, tapi kita tambah waktu. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, mohon maafkan. Dan kalau misalkan ada ilmu yang bermanfaat, alhamdulillah. Dan mungkin saya tutupi dengan sebuah kata-kata kutipan, jika kalian ingin menjadi orang besar, maka dekatlah dengan yang maha besar. Sekian dari saya, Muhammad Yul pertama. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat terpapar ya, karena memang jika kita ingin menjadi orang besar, ya memang harus dekat dengan yang maha besar. Karena kita tanpa yang maha besar bukanlah siapa-siapa. Terima kasih banyak Kak Muhammad juga atas inspirasi yang luar biasa, masya Allah. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya kita dengarkan kisah-kisah inspiratif untuk menjadi mahasiswa dalam belajar Islam yang memiliki jiwa berwirausaha dari dua. Di sini bisa dikatakan untuk semakin memperdalam motivasi teman-teman semua untuk memiliki jiwa wirausaha. Insyaallah. Untuk kisah-kisah selanjutnya ini akan dibawakan oleh Ketua BEM Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia, yaitu Kak Nur Ofius Sulaiman. Kepada Kak Nur Sulaiman, pada tempat di sini. Terima kasih moderator. Isi berdiri boleh kan? Boleh. Isi Pak Ustaz. Kayaknya ngantuk ya? Ngantuk nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Kiai Haji Sayyid Hamdan LC yang saya hormati, kepada Syifa Walia SPDI SGM yang saya hormati, dan kepada Bapak Ustadz, dosen saya hormati, dan kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, iman, ihsan, sehingga dapat menjalankan aktivitas kita, keseharian kita, kewajiban kita untuk bertolak ilmu atau mencari ilmu. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ukhuwah Islamiyah seperti sekarang ini. Kalau kata Pak Ustadz mah dari zaman onta hingga ke zaman Toyota ya, dari zamannya si Teresa ke zamannya si Badriah kali ya gitu ya. Semoga kita semua tergolong menjadi pengikutnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, salam damai, salam sejahtera, salam sehat lebih lama. Saya minta tangan kirinya ke atas semua. Jawab salam saya. Mahasiswa. Takut semua ini ya. Ulangi. Tangan kiri di atas semuanya. Mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Kan jadi ada suaranya dari tadi bikin dulu. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak pada Ketua Pelaksana yang telah mengundang kami untuk mengisi materi. Sebetulnya bukan seharusnya saya gitu kan, karena memang dari segi ilmu masih banyak ini. Tapi yang namanya berkeluarga, bersilaturahmi, namanya relasi itu penting gitu kan. Nah, kejadian tadi pagi saya dari sekarang berangkat ke sini gitu kan, karena jarang sekali ke sini, saya dihadang sama polisi gara-gara ditanya sama polisi, dikasih keterangan gara-gara saya melanggar rambu-rambu lalu lintas yang seharusnya tidak boleh lewat situ, tapi jadi saya lewat situ, makanya saya diberhentiin dan dikasih teguran. Nah, dari kejadian ini alhamdulillah per hari ini saya masih percaya, meskipun dari belakangan kemarin banyak oknum-oknum polisi yang nakal gitu, per hari ini saya percaya bahwa polisi itu masih bisa melindungi, mengayomi, menangkap juga ya, masih bisa melindungi dan mengayomi. Alhamdulillah saya tidak ditinggal, tapi dikasih pengarahan. Nah, lanjut aja, masuk ke kisah-kisah menjadi mahasiswa dan kisah-kisah menjadi mahasiswa dan pelajar Islam yang memiliki jiwa kewirausahaan. Di sini kira-kira yang kuliah semua ya? Ya. Yang kerja ada, yang berwirausaha ada kan? Ada. Nah, next. Ya, kuliah kerja atau wirausaha. Next lagi. Oke. Kalau katakan Haji Khairul tak kenal maka kenalan. Kalau pepatah yang asli, tak kenal maka bukan kasar. Tak kenal maka tak anu. Ya neng? Iya. Tak kenal maka tak kenal maka kenalan. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Sulaiman, biasa dipanggil Habib. Selamat, alamat dari Brebes, Bumi Ayu. Sekarang tinggal di Cikampek. Pengalaman organisasi menjadi ketua BEM dari Global Union sekarang, wakil ketua 5 ekonomi syariah, wakil ketua koordinator pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, komisariat dari Global Union. Lanjut. Ya, untuk tadi kuliah, kerja dan berwirausaha, saya menjalankan itu semuanya. Saya berguru. Lantas, mengapa saya memulai bisnis atau berkuliah di Global Kuliah Cikarang? Itu ada filosofinya. Nah, kira-kira teman-teman kerja di PT capek nggak? Capek. Kalau di PT itu gajinya ditentuin apa nentuin sendiri? Ditentuin. Kira-kira kalau kita mau butuh tambahan, kita harus luangin waktu lebih
lebih banyak nggak? Betul sekali. Maka dari itu saya memutuskan untuk mencari sekolah yang notabene-nya adalah bisnis itu adalah bisnis Islam. Maka dari itu saya kuliah di STEB Global Dunia sekarang. Kenapa saya berkuliah di STEB Global Dunia sekarang? Karena saya ingin mempunyai bisnis yang syariah. Karena apa? Bisnis yang syariah itu tujuan utama kita berbisnis apa sih? Mencari ridho Allah, mencari keberkahan. Maka dimulai dari awalnya dulu, dari niatnya dulu, dari tempat kita menuntut ilmu harus menggunakan sistem yang bisnisnya secara syariah. Ada pun perbedaan bisnis syariah dan bisnis konvensional, yaitu dilihat dari sumber hukum. Bisnis syariah itu dari sumber hukumnya Al-Quran dan hadis, sedangkan konvensional itu dengan pikir manusia atau ciptaan manusia. Fondasinya yaitu dalam bisnis syariah itu ada yang dinamakan halal dan haram. Tapi kalau di bisnis konvensional kita semuanya mengikuti, tak itu dihalalkan semuanya, saya tidak tahu kan? Tapi hampir semuanya halal. Kemudian polanya, ketika bisnis syariah itu ada akad atau perjanjian, maka tidak ada pihak yang dirugikan. Kedua belah pihak sama-sama merasakan kesenangan dan kerugian ditanggung bareng-bareng. Sedangkan pada bisnis konvensional itu tidak ada akad. Kemudian dari investasinya, bisnis syariah itu memiliki profit yaitu bagi hasil. Sedangkan konvensional itu adalah next. Oke, singkat saja, prinsip-prinsip bisnis syariah itu yang saya tulis di sini ada 3 sebenarnya: sistem murabahah, sistem musyarakah, dan sistem mudharabah. Bisnis yang saya alami sekarang adalah bisnis mudharabah atau bagi hasil dengan kesepakatan 70 untuk eksekutor dan 30 untuk investor. Alhamdulillah dalam berbisnis ini bukan kita yang kerja cari uang, tapi uang yang bekerja untuk kita. Dengan saya bekerja di sana pun setiap bulan saya selalu mendapatkan income dan profit dari bisnis ini. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, saya duduk doang atau tahu-tahu per bulan ini sudah masuk sekian ya. Nyata uang yang bekerja buat kita, bukan kita yang bekerja buat uang. Next, oke. Nah, dalam bisnis pun ada yang tidak boleh, yaitu yang tidak boleh itu maghrib. Betul Pak Ustaz? Yang tidak boleh itu maghrib. Maghrib itu bukan sholat, tapi maisir, horor, dan riba. Nah, maka ada ayat yang berbunyi wa harrama al-bai'a wa harrama al-riba. Betul. Next. Ini yang jadi permasalahan kita, mental block entrepreneur. Terlalu nyaman pada zonanya, keraguan memulai bisnis, ketidakpastian, ketakutan, bahkan kegagalan. Itu semua harus kita bawa jauh-jauh. Kita harus punya mimpi, kita harus punya motivasi. Motivasi saya adalah next. Usahanya jalan, yang punya usaha jalan-jalan. Itu motivasi saya. Next. Ya, ini motivasi yang saya ambil dari internet. Mungkin cukup sekian karena waktu dibatasi. Padahal kalau namanya diskusi mah, kadang saya sampai lupa. Itu udah mau subuh gitu kan. Cuma di sini 15 menit gitu kan. Ya, tidak apa-apa. Nah, sekali lagi, hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Hafiz yang telah menyampaikan kisah inspiratif pribadinya kepada kita semua dengan moto yang sangat luar biasa. Usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Itu salah satu quote yang boleh kita pegang dalam hidup kita juga ya teman-teman. Nanti karena waktu kita semakin terbatas, selanjutnya kita dengarkan kisah-kisah ya. Kita dengarkan kisah-kisah terakhir, yaitu kisah-kisah inspiratif dengan tema menjadi
mahasiswa atau pelajar Islam sebagai pengabdi masyarakat, bangsa, dan negara. Sangat proud sekali ya. Ini akan dibawakan langsung oleh tuan rumah, yaitu Ketua Semasta PTDI Ahmad Fauzi. Kepada Ahmad Fauzi, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Utsmaniyah Kiai Haji Said Hamid Al-Helsi, dan juga yang saya hormati Ketua SDI PDDI Ibu Syifa Awaliyah SPDI SDSYMR, dan juga yang saya hormati Bapak Nur Arifuddin SIPM SOS selaku Bukit 3 di kampus SDI PDDI, dan juga yang saya hormati Ibu Novia Nur Aini SOS MIKOM selaku Kabiro Kemahasiswaan di kampus STAPDI, dan juga tak lupa pada semua jajaran dosen dan juga para narasumber. Namun rasa hormat kami sebagai narasumber mengucapkan banyak terima kasih kepada para ketua BEM yang sudah hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman Islam, sehingga kita bisa bermuajah bertatap muka di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran baginda besar kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kegelapan, dari zaman yang penuh dengan kebodohan, sampai kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sampai kepada zaman yang penuh dengan kedamaian. Teman-teman sekalian, saya di sini sekedar sharing, sama juga saya masih statusnya menjadi mahasiswa, masih belajar juga. Saya di sini dikasih materi yaitu tentang kisah-kisah menjadi mahasiswa dan pelajar Islam sebagai pengabdi masyarakat berbangsa dan bernegara. Tema ini cocok sekali dengan kampus yang saya kuliah, yaitu STI PTDI, yang dimana kepanjangan dari STI PTDI ini adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Perguruan Tinggi Dakwah Islam Indonesia, yang dimana dilatar belakangi atau berbasis dakwah. Dan yang dimana di dalam kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam kampus STI PTDI ini adalah yang berbau dakwah, kegiatan-kegiatan yang berbau dakwah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berbau dakwah. Saya mengambil dua contoh kegiatan-kegiatan yang berbau dakwah. Yang pertama kegiatan-kegiatan sosial, dan yang kedua yaitu kegiatan aksi turun di jalan atau kita bisa sebut juga yaitu demo. Yang pertama yaitu kegiatan-kegiatan sosial, yang dimana kita banyak sekali melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah berfirman, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami diciptakan
sesungguhnya kami diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian semua itu berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah untuk apa? Lita'arafu. Ini adalah salah satu dalil kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh kampus kita, kampus SPTDI ini. Yang pertama, waktu itu pada tahun 2021 kurang lebihnya yaitu ada kejadian di daerah Subang, yaitu waktu itu kejadian banjir yang menimpa warga Subang. Kita yaitu tepatnya di Pasar Singa, banyak dari kebakaran tersebut ada beberapa dari rumah warga yang terdampak dari kebakaran tersebut. Kita pun yang dekat dengan lokasi tidak tinggal diam, yaitu langsung kita bergerak cepat untuk melakukan penggalangan dana dan segala macam untuk disalurkan kepada orang-orang yang terdampak. Ini adalah salah satu kegiatan sosial yang dilakukan oleh kampus kita PTDI yang berlatar belakang dakwah. Ada sebuah hadis yaitu khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Kita di dunia ini kita tidak bisa hidup sendirian, kita pasti membutuhkan orang lain. Kalau coba kita bayangkan kalau kita hidup di dunia ini sendirian, begitu panahnya dunia ini, tidak ada artinya dunia ini bagi kita kalau kita hidup sendirian. Di dalam rumah tangga pun kita saling membutuhkan antara suami dan istri. Di pemerintahan itu juga kita saling membutuhkan antara pemerintah dan masyarakat. Ini adalah kegiatan yaitu yang dinamakan dengan sosial. Dan yang kedua yaitu kegiatan aksi, yang dimana sering kita melakukan aksi-aksi atau turun ke lapangan, turun ke jalan mengikuti aksi-aksi bela Islam. Karena kampus kita berbasis Islam, berlatar belakang dakwah. Ketika ada suatu pemerintah menetapkan peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan syariat Islam atau berlatar belakang atau menentang dengan syariat Islam, maka kita ikut turun. Walaupun kampus-kampus lain tidak ada yang ikut dalam kegiatan aksi tersebut, karena kita berbackground latar belakang dakwah. Kita mempunyai suatu kewajiban untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dengan cara kita melakukan aksi atau demo. Seperti kemarin, akhir-akhir ini kita melakukan aksi yang dimana kita melaporkan kepada Mabes Polri waktu itu yang mengatakan bahwa Menteri Agama ini mengatakan suara azan seperti hukuman anjing. Maka ini tidak pantas sekali untuk kita taati. Seperti pemimpin seperti ini tidak pantas sekali kita taati. Masa suara azan disamai seperti hukuman anjing? Kan tidak pantas, akhlaknya kurang. Bukan tidak ada, ya pasti ada, tapi akhlaknya kurang. Yang dimana ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin, kalian itu paling baik manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kata lin-nas, an-nas ini sifatnya umum, tidak dikhususkan oleh Allah, yaitu tidak lil muslimin ataupun tidak lil mukminin atau lil Yahudi atau Nasrani, tidak dikhususkan, tapi bersifat umum, baik itu Yahudi, baik itu Nasrani, baik itu Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Jadi umat Nabi Muhammad dibuatkan untuk mereka semua. Innas untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dalil yang dimana kita harus menjadi dai-nya Allah. Salah satu contoh
berbakti kepada berbangsa dan bernegara, maka kita harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Di Indonesia ini kan mayoritas masyarakatnya muslim, maka dari itu kita harus menjadi da'inya Allah, yaitu dakwah, dai, mengajak seseorang untuk melakukan kebaikan. Jangan malah kita mengajak manusia untuk berbuat kemungkaran, malah terbalik nanti. Jadi kalau kita melakukan kemungkaran, maka negara ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman, mohon maaf sekali karena ini sudah tiba waktu asar. Mungkin nanti sesi diskusi atau sesi tanya jawab akan dibuka setelah sholat asar. Jadi untuk teman-teman sekarang ada break sebentar. Nanti setelah sholat asar bisa langsung kembali ke tempat untuk melaksanakan sesi diskusi, kemudian penutup dari acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini saya mau menjawab dari pertanyaan saudara Zainab, bagaimana cara saya pribadi untuk mengajak teman-teman ini berorganisasi seperti itu ya, bergerak untuk mengabdi kepada masyarakat. Yang pertama, kita tanamkan terlebih dahulu ke hati kita bahwasanya kita itu, kata saya tadi, di dunia ini tidak bisa hidup sendirian. Manusia ini adalah makhluk sosial. Yang pertama seperti itu, kita harus tanamkan ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi, yang membahas tentang makhluk sosial. Dan yang salah satunya tadi, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Salah satunya itu, kita tanamkan terlebih dahulu ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi, yang membahas tentang bahwasanya manusia ini harus bermakhluk sosial. Terlebih yang itu yang pertama. Pertama kita tanamkan terlebih dahulu, habis itu kita ditanamkan terlebih dahulu, habis itu kita mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita nih sebagai ketua semuanya, kita sebagai ketua, kita cuma bisa berusaha, bisa menyuruh, kita harus bisa berusaha, kita menyuruh seseorang untuk melakukan kegiatan A, katakanlah kegiatan kerja bakti seperti itu. Yang pertama, kita sebagai ketua harus sadar bahwasanya kita ini adalah pemimpin bahwasanya kita, yang pertama kita harus datang terlebih dahulu. Yang pertama itu kita harus datang terlebih dahulu dalam ke suatu tempat tersebut, suatu tempat yang diadakan kerja bakti tersebut. Itu adalah salah satu contoh pemimpin yang baik menurut saya. Dia cuma tidak menyuruh doang, tapi dia langsung terjun di dalam lapangan. Bagaimana cara lain, yaitu dengan cara paksaan. Kita dengan cara paksaan. Awalnya kita dipaksa. Sebagaimana sering kami juga dulu ngaji, contohnya saja ini, ngaji Quran. Saya pribadi dulu tidak bisa ngaji Quran. Dan paksaan dari orang tua bisa ngaji Quran. Berawal dari paksaan. Kita paksa terus. Maupun orang itu tidak mau, kita paksa terus saja agar supaya nanti hidayah, masalah akhir nantinya adalah hidayah yang menentukan, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah orang itu bisa mengabdi kepada masyarakat, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jawaban atas pertanyaan dari saudari Zainal. Bagaimana Kak Zainal, sudah puas dengan jawaban yang dilakukan oleh Kak Fauzi? Sudah ya. Baik, untuk selanjutnya saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada materi kita. Bagaimana cara menyeimbangkan prestasi akademik dengan prestasi non akademik? Contohnya seperti ini, contohnya seperti pandangan masyarakat terhadap hafalan yang diri dengan jurusan mahasiswa nasib 1 koma, karena lebih gemar naik gunung daripada masuk kelas untuk kuliah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silah saya jawab pandangan masyarakat terhadap mahasiswa yang lebih suka naik gunung ketimbang belajar di kelas. Nah itu ya, kebetulan saya anak gunung. Saya pegiat, tapi saya lebih suka dibilang itu bukan mahasiswa digital, tapi saya lebih suka disebut sebagai mahasiswa pegiat alam. Dia mau mulai kegiatan alam itu di tahun 2019 sampai sekarang masih aktif, alhamdulillah. Salah satunya itu saya pernah ikut pelatihan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2019 3 hari. Nah, jadi kalau misalkan dilihat dari orang-orang yang di sana lebih enak naik gunung ketimbang masuk kelas, sebenarnya nih itu masalah prioritas. Kalau buat saya kembali lagi ke prioritas mereka lebih prioritas. Buat saya hidup bukan sekedar untuk pertama untuk bekerja, untuk belajar, untuk bermain. Kita harus fleksibel mengenai 3 hidup. Kita manusia yang bukan terus-terusan harus belajar. Kita manusia yang bukan terus-terusan harus bekerja. Kita manusia yang terus-terusan harus begitu. Kita harus mengimbangkan 3 hal tersebut. Kalau buat saya, yang pertama adalah untuk jam kuliah saya reguler itu aktif kuliah itu 2 bulan. Paling tambahan itu kalau ada kegiatan utama dan itu di bulan-bulan tertentu, di bulan-bulan yang notabene susah buat naik gunung. Alhamdulillah di situ. Bulan-bulan cantik buat naik gunung itu dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Dan di bulan-bulan itu kampus lagi nggak ada jam. Jadi saya bisa menyempatkan. Dan ini naik gunung itu kalian paling lama 1 minggu. Udah pulang balik ke daerah Jawa Tengah. Kalau ke Jawa Barat paling 3 hari juga udah selesai. Tapi kalau misalkan keluar Pulau Jawa itu bisa 2 minggu. Cuma kalau kuliah itu Senin sampai Minggu ya 2 jam kalau di tempat saya. Jadi gini, kalau misalkan di jam kuliah ya jangan menggunakan jam kuliah kalian. Toh naik gunung tuh bisa nanti habis 1 minggu atau ketemu panjang. Gitu. Jadi balik lagi ke masalah prioritas dan pencinta alam, pegiat alam. Buat saya emang semuanya enggak bisa dibilang seorang yang dikatakan pegiat alam. Pegiat alam itu orang-orang yang tahu bahwa sebenarnya naik gunung itu merusak. Makanya saya lebih suka dibilang sebagai pegiat alam. Bagaimana kita cara merawat gunung, karena itu adalah sebuah kehidupan yang menjadi kita. Kalau nggak ada gunung di daerah Jawa Barat, mungkin Jakarta itu udah tinggi, udah tenggelam sedari dulu. Karena apa? Penahan air di tetangga di Tangerang, Jakarta dan sekitarnya itu ada di Bogor. Tuh, kalau misalkan Bogor itu darah tak jadi villa, entah mungkin Jakarta dan sekitarnya itu tenggelam juga. Pokoknya balik lagi semua masalah prioritas, mana yang lebih kamu dahulukan, mana yang bisa kamu perjuangkan gitu.
Selanjutnya ada dari teman lain. Dari Madrasah Aliyah Yafis Kampus Mulia Kediri. Di sini saya ingin memberikan sebuah pertanyaan untuk kakak-kakak biru semua yang ada di luar. Saya adalah seorang aplikasi developer atau pengembangan aplikasi Android atau web. Dan saya ingin memberikan pertanyaan. Saya punya suatu aplikasi sosial media yang dibuat untuk kegiatan dakwah dan usaha. Lantas, jika ada pengguna saya yang menyebarkan beritahu atau konten negatif dan saya tidak mengetahuinya karena banyaknya dalam postingan tersebut, apa resiko saya yang saya terima? Apakah saya berdosa atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya dari saudara siapa? Baik, di sini saya mungkin akan lebih memperjelas. Jadi Mas Prakasa ini merupakan admin gitu ya, Mas? Pengembang aplikasi yang dimana itu berisi dakwah dan usaha. Namun seperti kita tahu bahwa tidak semua netizen di Indonesia pasti selalu suka dengan postingan kita atau komentar yang positif. Nah, jika ada komentar negatif, itu apakah akan membawa dosa jariah begitu ya kepada para admin atau kepada para pengembang aplikasi tersebut? Ini pertanyaan yang sangat sensitif ya. Baik, bisa saya persilakan kepada kakak untuk menjawab pertanyaan dari Mas Prakasa dimulai dari jadi semasa itu punya aplikasi, punya pemakai yang mengembangkan aplikasi dan dimana kalau misalkan ada orang lain yang mengembangkan konten negatif, apakah kita akan dosa atau enggak? Kalau dari saya, Allahu a'lam. Saya belum tahu ilmunya. Tapi kalau yang saya ketahui, kalau misalkan kita berbuat baik tanpa sepengetahuan diri kita, kita berbuat baik untuk orang lain, tapi kita tidak tahu ada kejahatan di belakang kita, ya kita tidak berdosa. Itu yang saya ketahui. Tapi walau barangkali kakak-kakak di samping saya bisa menjawab dengan lebih detail. Enggak. Oke, langsung aja nyambung ya. Mungkin saya nggak akan ngomong dosa atau dapat pahala, tapi itu urusan Allah ya. Mungkin saya bakal ngomong benar apa salah gitu. Benar kamu punya aplikasi itu bagus ya. Untuk aja untuk berdakwah, bukan berbuat kejahatan. Namun kalau misalnya pengguna kamu ada yang menyalahgunakan berita hoax atau semacamnya, itu kamu nggak dosa. Selama kamu nggak ngebiarin aja, kamu nggak salah, selama kamu nggak ngebiarin aja. Jadi misalkan di hari Senin dia posting, kamu baru tahu di hari Jumat, kamu udah tahu hari Jumat tapi kamu biarin, ya itu namanya salah. Gitu. Jadi sebisa mungkin kamu pengembangnya, kamu harus tahu seluk-beluknya, database kamu yang pegang, dan semua pemrograman algoritma yang kamu atur itu kamu yang pegang. Jadi kamu yang bertanggung jawab atas semua itu. Jadi misalkan ada hal-hal yang jaga, pasti kamu kan pasti harus tahu. Itu sih yang setahu saya dari pengembang. Apalagi orang yang benar-benar bikin dari nol sampai bisa publish ke atas, seharusnya udah tahu. Misalkan ada bug atau semacamnya, itu bisa tahu. Ini apa? Kalau misalkan ada salah langsung dikerjakan. Ada hal yang kalau kamu suka dan bisa menimbulkan kemudaratan yang sangat besar, langsung dikerjakan. Akan salah kalau kamu biarkan. Itu sih pandangan. Terima kasih, semoga menjawab. Baik, saya mau membantu menjawab dari pertanyaan
kita suatu mengembangkan aplikasi, tapi ada orang yang menyebarkan suatu konten yang tidak, ya katakanlah tidak baik begitu ya. Bagaimana hukum itu? Kalau menurut pandangan saya yang pernah saya pelajari di pondok pesantren dulu, yaitu tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Jadi orang-orang yang selama tidak tahu, tidak ada hukumnya, tidak mempunyai beban. Tapi ketika seorang itu waktu itu seakan-akan kemudian hari dia tahu, maka konten-konten itu selayaknya dihapus. Jadi yang intinya itu tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Jadi itu intinya. Tapi kalau ada teman-teman pendapat tentang masalah hukum ini, nggak apa-apa, kita sharing di sini. Soalnya saya mendapatkan itu dulu kurang lebihnya waktu semenjak 3 tahun atau 5 tahun yang lalu waktu di pondok pesantren, seorang kiai bilang sama saya, kalau orang yang tidak mengetahui suatu hukum itu tidak mempunyai tidak terbeban dari hukum tersebut, jadi tidak berdosa seperti itu. Tapi kalau sudah orang itu di lain hari, di lain waktu mengetahui konten-konten yang tidak baik itu, maka diperbaikilah konten-konten itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kakak-kakak ketua Senat, Dema dan BEM yang telah memberikan penjelasan atau jawaban dari pertanyaan saudara kita Mas Prakasa, yang semoga jawaban-jawaban tersebut dapat menenangkan kegelisahan yang mungkin selama ini menjadi penghambat Mas Prakasa untuk mengembangkan aplikasi tersebut, begitu ya Mas ya. Baik, karena waktu sudah semakin sore, untuk itu kita telah tiba pada akhir diskusi terbuka sesi 2 pada sore hari ini. Namun sebelum itu saya mohon izin dan mempersilahkan kepada Bapak Nur Arif Fudin SIP MSOS untuk memberikan sertifikat kepada para pemateri yang telah memberikan motivasi kepada teman-teman semua hari ini.